Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, dan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu agung, yakni dimudahkannya langkah-langkah kita untuk menuju salah satu dari rumah Allah, yang kemudian kita dapat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, kemudian melanjutkan duduk bersama di dalam majelis ilmu, yang mana ini merupakan keutamaan, kenikmatan yang tidak semua kaum muslimin bisa mendapatkannya. Maka kenikmatan ini semoga menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala di dalam usaha kita yang senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keimanan adalah merupakan perkara yang paling agung di dalam kehidupan ini, yang hendaknya setiap hamba senantiasa memperhatikan keimanan yang ada di dalam hati-hatinya, karena ini merupakan perkara yang mulia bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan merupakan tujuan hidup, dan sesungguhnya kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk merealisasikan keimanan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu apabila seorang hamba memiliki keimanan di dalam kehidupan ini, maka dengan keimanan tersebut menjadikan kehidupannya bahagia di dalam kehidupan dunia, dan juga kebahagiaan akan didapatkan di dalam kehidupan akhiratnya kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum
ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keimanan akan memberi pengaruh dan dampak di dalam kehidupan dunia, begitupun kehidupan akhirah. Pengaruh yang tidak terhingga, yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat sekalipun. Maka seorang yang berakal adalah dia yang senantiasa memperhatikan keimanan yang ada di dalam hatinya, yang mana dia menjadikan keimanan adalah hal yang paling agung, adalah hal yang paling penting dan paling utama untuk diperhatikan daripada perkara-perkara yang lain. Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya keimanan adalah merupakan tujuan yang paling agung di dalam kehidupan ini. Dan tentunya perkara ini bisa dibuktikan ketika kita mengetahui bahwa keimanan merupakan kebutuhan yang harus senantiasa ada secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita tidak katakan kita butuh setiap hari, bahkan setiap jamnya perlu untuk kita senantiasa memperbaharuinya. Disebabkan begitu banyak perkara-perkara di dalam kehidupan ini yang silih berganti, datang dari segala arah, yang perkara tersebut dapat mengotori keimanan, memalingkannya dari tujuan yang hakiki, bahkan dapat menghilangkannya dari hati seorang hamba. Begitu banyak perkara-perkara yang dapat memberikan dampak kepada keimanan, yang dengannya dapat melemahkan iman tersebut. Maka setiap muslim hendaknya senantiasa sadar dan hendaknya senantiasa perhatian kepada keimanan yang dimilikinya, yang mana dia harus melakukan perkara-perkara yang dapat memperbaharui keimanannya, yang dapat menambahkan keimanannya, serta menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dapat mempengaruhi keimanannya, yang dapat melemahkan keimanannya, yang kemudian iman tersebut dapat berkurang di dalam hati seorang mukmin. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim wa Tabrani, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsawb. Fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum." Sesungguhnya iman benar-benar bisa menjadi lusuh atau kotor di dalam tubuh seorang dari kalian sebagaimana lusuhnya pakaian. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaharui iman di hati-hati kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana pakaian kita, baju kita yang kita pakai, yang kita perhatikan kebersihannya. Terkadang kita melihat seseorang yang mana dia sangat perhatian terhadap kebersihan baju yang dikenakan. Bahkan terkadang dia menyuruh
untuk orang lain melihat pada pakaiannya apakah terdapat kotoran, apakah terdapat noda. Maka dia amat perhatian terhadap kebersihan pakaiannya. Apatah lagi tak kala dia melalui jalan yang di sana terdapat kotoran, ada genangan air misalkan, ada lumpur yang dia khawatir terkena pakaiannya, maka dia sangat hati-hati melewati jalan tersebut agar kemudian pakaiannya tetap bersih, terhindar dari kotoran-kotoran. Dan jika sekiranya dia mengetahui ada kotoran, ada noda yang mengotori pakaiannya, maka dia tidak sabar untuk kemudian membersihkan pakaian tersebut. Dan tentunya menjaga kebersihan iman adalah lebih agung dari hanya sekedar menjaga kebersihan baju, menjaga kebersihan pakaian. Maka tentunya perlu untuk kita memperhatikan keimanan kita. Naam, perhatian terhadap pakaian agar tidak terlihat kotor, agar tidak terlihat lusuh adalah perkara yang dibolehkan di dalam agama, bahkan dianjurkan. Namun perhatian terhadap perkara iman adalah lebih utama dari hanya sekedar perhatian terhadap pakaian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena keimanan, walaupun pada awalnya keimanan yang ada di hati itu kuat menancap, yang menjadi pondasi perbuatan-perbuatan amal soleh, namun ini tidak menuntut kemungkinan iman itu bisa saja menjadi lusuh, bisa saja menjadi rusak, bahkan hilang. Terkadang satu kondisi menjadikan iman seseorang menjadi kuat, dan terkadang karena kondisi yang lain menjadikan iman seorang menjadi lemah, ternodai karena disebabkan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam penyelewengan syariat yang dilakukan, berbagai macam dari keinginan hawa nafsu yang dituruti, hingga iman yang tadinya kokoh menjadi lemah, menjadi kotor, dan ini adalah musibah yang besar. Maka sekali lagi perlu untuk kita perhatian terhadap iman kita, agar kemudian tetap kokoh, tidak berkurang. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tak kala ditanya, ayazidul iman wa yanqus, apakah iman itu dapat bertambah dan berkurang? Qala rahimahullahu ta'ala, yazidu hatta yablughu a'la samawat wa yanqusu hatta yakuna fil asfala safilin. Iman itu bisa bertambah sampai lebih tinggi daripada tingginya langit, dan iman pun dapat berkurang sampai berada di tingkatan yang paling dasar. Sauri rahimahullahu ta'ala tak kala ditanya, ayazidul iman wa yanqus, apakah keimanan dapat bertambah dan berkurang? Beliau menjawab, yazidu hatta yakuna amsalul jibal wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Keimanan itu dapat bertambah sampai besarnya seperti gunung, dan juga dapat berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam perkara menjaga keimanan di dalam diri-diri kita ini,
membutuhkan tafakkuh, membutuhkan pemahaman yang baik. Oleh sebab itu Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna min fikhir rajul an ya'lama amizdadu imanuhu aw muntaqis." Sesungguhnya dari pemahaman yang baik dari seseorang adalah tak kala dia mengetahui kondisi dirinya, kondisi keimanannya, apakah keimanannya sedang bertambah ataukah sedang berkurang. Wa inna min fikhir rajul an ya'lama nazaghati syaitan min aina ta'ti. Dan dari pemahaman yang baik di dalam perkara menjaga keimanan adalah tak kala seorang paham dari mana bisikan-bisikan syaitan itu akan datang. Maka di dalam permasalahan ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibutuhkan pemahaman yang baik agar kiranya setiap muslim terjaga dari setiap keburukan syaitan, dari hawa nafsu yang menyerangnya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba dia tidak sadar tak kala imannya melemah, yang mana membuatnya semakin payah untuk melakukan amal-amal soleh. Bahkan sebahagian dari kaum muslimin yang mana dia tidak sadar kalau keimanannya telah hilang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara yang dapat menyebabkan keimanan seorang hamba bisa senantiasa kokoh, bisa senantiasa bertambah. Di antaranya adalah bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan keimanan yang kokoh. Karena keimanan kita pada hakikatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim." Jika sekiranya bukan karunia dari Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka atas kehendak Allah lah seorang hamba akan bersih hatinya, akan kuat imannya. Seorang hamba bisa terbebas dari berbagai keburukan, dari berbagai kemungkaran, disebabkan adanya pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan." Dan jika sekiranya bukan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, tentunya kalian mengikuti syaitan. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan dan kekufuran, kedurhakaan.
Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang utama agar kita bisa menjaga dan selalu memperbaharui keimanan kita adalah dengan bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sahih doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan keindahan iman, serta jadikanlah kami orang yang selalu mendapatkan petunjuk darimu dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bermunajatlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis di atas, fas'alullah an yujaddida imana fi qulubikum. Maka memohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman di hati-hati kalian. Karena tentunya tidak ada yang bisa mengokohkan keimanan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan doa-doa tersebut yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dibarengi dengan kesungguhan agar dapat terkabulnya doa-doa tersebut. Sebagaimana kaidah di dalam bab doa, berkata para ulama, idza da'awtallaha bimatlubin bimasalihi dinaka wa dunyak fattabi' du'a bibadris sabab. Jika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan kebaikan di dalam agamamu atau pada urusan duniamu, maka sertakanlah doa tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab dikabulkannya doa-doa tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'in billah wa la ta'jaz. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian merasa lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perkara-perkara yang juga dapat menjaga keimanan dan dapat memperbaharui keimanan adalah senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan ilmu syar'i di setiap hari-hari kita. Karena dengan ilmu syar'i, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik di dalam mencarinya, di dalam menggapainya dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang lurus, maka hal ini dapat menjanjikan akan terjaganya keimanan dan dapat menguatkan imannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan bahwasanya keterkaitan ilmu syar'i dengan kehidupan kita amatlah penting. Karena ilmu merupakan cahaya untuk pemiliknya yang dapat menerangi jalan pemiliknya. Ilmu yang dengannya seseorang bisa membedakan antara al-haq dan al-batil, sehingga
dia bisa menjaga keimanannya. Dan juga ilmu yang menyebabkan datangnya hidayah. Maka dengan demikian keharusan bagi setiap hamba yang menginginkan iman yang ada di dalam dirinya selalu kokoh dan kuat, hendaknya senantiasa memperhatikan ilmu syar'i. Hendaknya senantiasa di setiap harinya dia tidak terlepas dari ilmu syar'i, mempelajarinya dan mengamalkannya. Maka dengan ini kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu tidak ada liburnya. Karena itu merupakan kebutuhan setiap hari bagi seorang muslim. Oleh sebab itu Nabi SAW senantiasa berdoa di setiap harinya, di setiap waktu pagi setelah salat subuh. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Maka apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kebutuhan bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ilmu di setiap harinya, maka bagaimana dengan kita? Ini menunjukkan bahwa ilmu begitu penting untuk menjaga keimanan kita. Maka perhatikanlah orang-orang yang kemudian tidak peduli dengan ilmu syar'i. Kehidupannya jauh dengan ilmu syar'i, enggan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak mau membaca, tidak mau mempelajari ilmu syar'i, maka akan terlihat mereka seperti orang yang kehilangan arah. Dan tentunya akan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian, bisa dipastikan keimanannya mudah sekali ternodai, mudah sekali untuk berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan ilmu syar'i adalah yang paling agung, yang merupakan bagian dari ilmu syar'i, yaitu perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quran adalah perkara yang ajib, luar biasa di dalam memperkuat keimanan, di dalam menambah keyakinan, serta memberikan ketenangan pada hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut Allah, disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ulaika hum mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bacaan Al-Quran
yang dapat memberikan pengaruh terhadap keimanan adalah bacaan yang disertai dengan at-tadabbur, penghayatan dari makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbihan kepada kita di dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak mempelajari Al-Qur'an, ataukah hati mereka telah terkunci? Maka sesungguhnya Al-Qur'an merupakan hidayah, petunjuk bagi siapa yang mau mengambil pelajaran, bagi siapa yang menginginkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Al-Qur'an seluruhnya adalah hidayah. Seluruhnya adalah hidayah. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan membaca satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian dapat memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupannya, yang kemudian menghidupkan keimanan yang ada di jiwanya. Maka tentunya perlu untuk kita mentadabburi, mempelajari dari apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan hal yang inti, hal yang paling utama agar seseorang bisa mendapatkan hidayah Al-Qur'an. Maka jangan sampai kita bertujuan membaca Al-Qur'an hanya sekedar untuk menyelesaikan satu surat tertentu atau untuk mengkhatamkan Al-Qur'an keseluruhan. Tapi jadikanlah tujuan kita membaca Al-Qur'an agar mendapat petunjuk dari Al-Qur'an tersebut. Hal ini perlu difikirkan oleh setiap muslim, terkhusus para thalabatul ilm. Apatah lagi mereka yang mencoba untuk menghafal Al-Qur'an. Maka janganlah jadikan tujuan dalam kegiatan sehari-hari dengan Al-Qur'an untuk menghafalkannya. Maka tujuan utama jadikanlah Al-Qur'an agar bisa memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Betapa banyak para thalabatul ilm, para da'i yang mereka menghafal Al-Qur'an, bahkan memiliki ijazah, tapi kemudian tidak mendapatkan hidayah Al-Qur'an, yang kemudian akidahnya sangat jauh dari apa yang diinginkan, dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa manfaatnya dari hafalan-hafalan yang dia miliki? Maka perlu untuk kita perhatikan tujuan kita di dalam mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an adalah agar supaya kita mendapatkan hidayah darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dari perkara-perkara yang dapat memperkuat keimanan yang kita miliki, memperbaharui keimanan yang kita miliki adalah dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengkaji sirah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat,
radhiyallahu anhum jami'an, dan orang-orang yang soleh yang mengikuti jalan-jalan mereka. Karena dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengetahui perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan menumbuhkan semangat, tentunya akan dapat menguatkan keimanan kita, sehingga dengan kita mengetahui perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an, tumbuh kecintaan kita kepada mereka. Tak kala kecintaan kita tumbuh kepada mereka, maka tentunya seorang akan bisa ittiba, mengikuti langkah-langkah mereka, menjadikan mereka contoh, menjadikan mereka suri tauladan di dalam kehidupan sehari-harinya. Di saat sekarang ini, mengapa banyak dari kaum muslimin yang jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an? Ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui perjuangan, profil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian mereka mengambil contoh-contoh, mereka menteladani dari orang-orang yang mereka kenal, dari orang-orang kafir. Nah, maka penting untuk kemudian kita sebagai seorang ayah untuk mengajak anak-anak kita, untuk mengajarkan anak-anak kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mengenalkan kepada anak-anak kita ulama-ulama kaum muslimin, agar dari pengetahuan tersebut keimanan bisa tumbuh dan mampu untuk kemudian berusaha mengikuti mereka, sejalan dengan manhaj mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dari perkara-perkara yang dapat menguatkan keimanan seseorang, yang dapat memperbaharui keimanan yang ada di dalam hati, adalah dengan memperbanyak amal-amal soleh. Salat merupakan perkara yang agung, yang setiap hari kita lakukan paling minimal 5 kali dalam sehari pada salat-salat wajib. Maka jadikanlah salat tersebut, jadikanlah salat-salat tersebut sebagai bentuk energi untuk membangkitkan keimanan kita, menjadikan ibadah-ibadah tersebut sebagai penjaga agar kemudian keimanan kita, keyakinan kita tetap kokoh di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak perkara-perkara yang dapat melemahkan iman, dan tentunya kita sangat sadari itu. Maka tidak ada langkah, tidak ada usaha, tidak ada jalan kecuali pertama-tama kita berharap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjaga, mengokohkan keimanan yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di dalam pertemuan
di malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan dunia, begitupun di dalam kehidupan akhirah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullahu li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.